Ya, bagaimana aku bisa berdaya keuangan ya dengan cara ngumpulin ya uang seri ganjil dan genap. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan videonya, teman-teman komen dulu ya, aku siap berkelimpahan ya. Komen dulu, aku siap berkelimpahan. Amin. Nah, oke teman-teman ya. Jadi dulu tuh aku orangnya nggak bisa nabung teman-teman ya. Paling nabung itu ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu keambil lagi ya. Biasanya seperti itu teman-teman. Namun ya ada hal yang berbeda ya setelah aku mencoba ya untuk ngumpulin uang seri ganjil dan genap teman-teman. Tapi sebelum itu teman-teman memang harus ada intensi dan atensi ya teman-teman. Jadi memang niat ya untuk mencari dan ngumpulin ya uang seri ganjil maupun yang genap seperti itu, karena niat ini adalah pembuka jalan untuk kita bisa mendapatkan itu semua. Tanpa niat itu akan sulit ya kita mendapatkannya seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya, nggak kerasa ya, aku tuh setiap kali narik uang itu selalu aku cari tuh ya, ada nggak seri yang ganjil ataupun yang seri genap. Nah, kalau ada itu saya ambil dan simpen di dompet dan nggak aku pakai. Dan ternyata teman-teman ya, dan itu tuh nggak kerasa teman-teman ya, saya ngelakuin itu tuh pas saya cek ternyata sudah terkumpul di angka jutaan ya, seperti itu. Dan di situ teman-teman ya, esensi yang pertama ya teman-teman yang aku rasain ya adalah supaya dompet kita itu nggak kosong banget dari uang. Jadi si uang yang kita kumpulin yang serinya ganjil atau genap ini selalu menjadi penunggu dompet gitu. Jadi yang pertama itu adalah ketika kita buka dompet gitu, kita selalu melihat ada uang, dan secara perasaan kita akan selalu punya perasaan bahwa saya punya uang. Artinya di situ nggak ada kecemasan, nggak ada kepanikan ya. Seperti itu ya, esensi yang pertama ini penting banget, karena kalau kamu ngelihat dompet kamu kosong itu akan ada sabotase gitu, ada suara-suara yang dari dalam, aduh gue kere misalkan, seperti itu kan jadi sabotase, itu jadi self-talk negatif ya, seperti itu. Jadi uang ganjil dan genap itu saya kumpulin ya di dompet, dimana dompet ini dompet harian yang aku pakai untuk transaksi juga ya, seperti itu. Jadi setiap kali aku melihat dompet selalu ada uang, dan itu memberikan vibrasi positif bagi saya. Dan dengan vibrasi saya selalu punya uang tersebut, itu juga memudahkan saya menarik uang-uang yang lain yang sejenis seperti itu. Nah, yang kedua teman-teman ya, uang batas bawah ini adalah uang yang nggak boleh dipakai. Karena kita tahu uang ini nggak boleh dipakai, maka ya otak kita akan bekerja untuk bisa punya uang selain daripada uang batas bawah ini. Jadi kita akan punya uang yang boleh dipakai selain daripada uang yang seri ganjil genap tersebut, seperti itu. Nah teman-teman ya, esensinya dari saya melakukan pola itu, saya tuh jadi bisa nabung gitu teman-teman ya. Karena ketika itu sudah terkumpul di angka jutaan ya, pada saat itu ya, pertama kali itu saya ngumpulin sampai di angka 4 juta teman-teman, dan 3.500.000-nya itu aku masukin ke aset digital emas ya. Karena aku mikir kalau misalkan uang tersebut aku simpan secara fisik di dompet itu dalam jangka waktu tahunan ya, misalkan paling pendeknya 1 tahun, itu tuh ya kita akan rugi ya, nilai uang tersebut itu akan terkena inflasi seperti itu. Sedangkan kalau aku saving di emas, minimal nilainya akan terjaga atau bisa jadi lebih ya, untung kalau ada pergerakan emas itu naik, karena kan kecenderungan emas itu naik ya, begitu teman-teman ya. Jadi ini kan akhirnya memberdayakan kehidupan aku. Dari tadinya aku nggak bisa nabung, akhirnya bisa punya tabungan yang itu tuh terus berlangsung bertahun-tahun teman-teman ya. Jadi aku nggak pernah pakai ya hasil tabungan dari hasil aku ngumpulin uang seri ganjil ataupun seri genap seperti itu. Dan alhamdulillah teman-teman ya, nggak kerasa ya sudah bertahun-tahun ya, uang dari hasil ngumpulin itu tuh udah di angka puluhan juta per saat ini ya. Nah dari situlah teman-teman ya, pola saya tuh jadi berubah ya. Itu kan kayak hal sepele ya, setiap kali nemu uang itu simpan, setiap kali nemu seri itu simpan. Itu jadi seperti hal kecil ya, remeh-temeh, tapi berdampak besar ketika itu dilakukan konsisten bertahun-tahun. Nah akhirnya teman-teman ya, dari pola tersebutlah saya tuh jadi bisa saving uang gitu. Dan alhamdulillah ya, selain aku nabung dengan cara tersebut, aku juga ada nabung dari dengan metode yang lain seperti itu. Nah, dan semakin besar tabungan kita, itu tuh semakin kita itu mudah
lagi ya untuk menarik uang-uang yang masih di luar sana gitu. Karena dengan kita punya tabungan itu tuh kita sudah nggak lagi di mode survival, kita sudah merasa aman, vibrasi juga positif, dan itu lebih mudah lagi menarik uang-uang yang lainnya. Misalkan tabungan kita punya puluhan juta, untuk menghasilkan puluhan juta lagi itu akan jauh lebih mudah karena sudah ada bukti di bawah sadar kita ya bahwa kita bisa nabung sampai puluhan juta. Artinya untuk bisa ngasilin puluhan juta itu juga sudah masuknya mungkin bisa seperti itu. Nah, itulah teman-teman ya esensi yang aku rasakan ya. Teman-teman juga ini bisa jadi referensi bagi teman-teman yang mau mencoba ya ngumpulin uang seri genap dan ganjil seperti yang aku lakukan, karena ini hal yang masuk akal dan terbukti memberdayakan hidup saya. Nah, mungkin di luar sana cara pembahasannya itu bukan seperti yang aku jelasin ya, karena memang banyak cara, dan apapun caranya ya pastikan cara tersebut memang cocok buat kita dan terbukti memberdayakan kehidupan kita ya. Jadi tidak ada istilahnya yang benar itu yang A, yang salah ini yang B, jadi tidak perlu untuk membenturkan cara yang benar A, cara yang salah itu B ya, tidak seperti itu, karena yang benar itu adalah yang cocok dan terbukti memberdayakan kehidupan kita. Nah, itu adalah esensi dari sebuah teknik atau pola. Oke, mungkin itu saja di video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman yang mau mencobanya. Oke, saya Dian Alamsah, pamit undur diri. See you to the next time. Bye-bye.